Sobat Amerta, balik lagi di podcast Bisa Bincang Santai bareng Amerta. Di episode kali ini kita bakal bedah buku lagi. Perkembangan motorik anak usia dini bareng sama penulisnya langsung, Pak Yuda. Nah Pak Yuda boleh dong perkenalan diri dulu ke Sobat Amerta yang lagi nonton. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amara. Iya. Sobat Amarta, perkenalkan nama saya Yuda Febrianta. Saya lahir di Bantul, Yogyakarta. Kemudian saat ini sedang bertugas atau bertugas di UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Iya. Nah Pak Yuda, ngomong-ngomong mulai nulis buku tuh udah lama atau baru-baru ini Pak? Saya menulis buku itu sebenarnya kalau menulisnya itu sudah mulai lama, cuma selesainya. Jadi beberapa draft ada begitu, cuma kalau memulai itu saya memulai sejak 2018. Oh gitu. Berarti dari 2018 sampai sekarang 2023 itu udah berapa buku nih Pak yang diterbitkan? Alhamdulillah ada 3 buku. 3 buku ya. Ini salah satunya yang perkembangan motorik anak usia dini ya ya ini Pak. buku yang kedua ini. Oh buku yang kedua justru ya. Kalau boleh diceritain garis besar dari buku ini tuh apa sih Pak? Oke. Untuk perkembangan motorik anak usia dini ini membahas terkait dengan motorik anak begitu. Jadi gerak anak, mulai dari motorik kasar, motorik halus, kemudian ada gerak dasar. Gerak dasar ada lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Kemudian juga membahas terkait dengan aktivitas-aktivitasnya. Gitu. Jadi di dalamnya ada aktivitas motorik kasar, aktivitas motorik halus begitu. Kemudian ada bermain. Jadi bermain untuk mengembangkan motorik untuk anak begitu. Gitu. Berarti lengkap ya Pak ya tentang motorik anak di buku ini nih. Nah kemarin kan saya sempat baca juga ya cara menilai perkembangan motorik anak yang berada dalam keadaan baik-baik aja dan yang bermasalah itu cara ngebedainnya gimana Pak? Oke, jadi ada tesnya Mbak, namanya tes gerak dasar. Nah sebenarnya ada. Nah ini belum saya cantumkan spesifik ya di sini karena saya juga lagi ada pengembangan. Saya sekarang sedang riset terkait dengan gerak dasar. Nah, salah satunya pengembangan instrumen untuk penilaian gerak dasar. Nah, tesnya ini untuk gerak dasar yaitu ada jalan, kemudian ada lari, ada lompat, ada loncat, kemudian ada untuk kelincahan memutar badan, bergerak secepat mungkin, nah begitu ada. Kemudian keseimbangan juga ada. Nah berarti buku ini tuh ditujukannya berarti lebih ke ini ya Pak, untuk orang tua gitu atau untuk pembelajaran juga? Ya, untuk orang tua ini bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan perkembangan motorik. Sehingga nanti bisa melihat, ini kan di sini ada perkembangan motorik berdasarkan usia Mbak. Ya, jadi kadang ada anak itu yang mohon maaf nih, ada keterlambatan motorik misalnya. Jadi harusnya si anak ini sudah bisa melempar bola ke atas mungkin. Nah, tapi ketika anak ini setelah masuk usianya kok melempar bolanya ke belakang itu ada. Begitu ya. Sehingga orang tua harus melatih ini bagaimana supaya bisa melempar bolanya ke atas sehingga bisa ditangkap kembali. Nah, ada aktivitasnya di dalamnya. Selain itu, kalau untuk guru, untuk guru itu juga ada aktivitas-aktivitasnya. Nah, misalnya melatih motorik kasar. Nah, di situ ada aktivitas-aktivitas game, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Iya, berarti buku ini membantu ya Pak untuk orang tua maupun untuk guru juga Insya yang lagi mengajar gitu. Nah, harapannya dong Pak untuk orang-orang yang membaca buku ini entah itu orang tua ataupun guru. Ya, harapan saya ini kan yang namanya buku kan belum sesempurna mungkin ya Mbak ya, masih banyak masukan kan begitu. Sehingga harapannya yang pertama ketika orang tua membaca itu bisa memahami terkait dengan motorik anak. Karena begini Mbak, terutama saat ini ya. Saat ini dengan berkembangnya gadget di lingkungan anak-anak, jadi mereka
lebih seneng main Cenderung main gadget. handphone ya, Iya, Pak? main handphone itu kan bikin anak itu bergeraknya males. Nah, Benar-benar. selaku orang tua kita harus apa ya? Harus lebih rajin untuk memacu anak itu supaya bergerak. Benar Nah, banget. seperti jadi gini, ada satu teori terkait dengan anak-anak itu kan memiliki kelebihan energi. Nah, energi itu harus kita alihkan, harus kita Salurkan arahkan, ya, Pak? betul, salurkan. Nah, itu melalui apa? Aktivitas gerak. Nah, makanya dengan adanya perkembangan motorik anak usia dini, nanti orang tua bisa melatih anak untuk bergerak ketika berada di rumah. Sedangkan untuk guru, nah untuk guru itu juga bisa sebagai acuan ketika mengajar anak usia dini, ketika perkembangannya itu sudah memasuki apa ya istilahnya perkembangan gerak motorik kasar harusnya sudah mencapai hal ini, tapi kok belum. Nah itu bisa dijadikan sebagai pedoman untuk memberikan latihan begitu. Iya, jadi buku perkembangan motorik anak usia dini kan ini buku Pak Yuda yang kedua ya, Iya. yang diterbitkan di Amerta Media. Ini dong Pak, minta kesan pesannya menerbitkan buku di Amerta Media Oke. sejauh ini. Iya, baik. Terus terang, saya puas ya Mbak ya. Maksudnya puas terkait dengan pelayanannya, terutama itu. Jadi responnya cepat. Ketika saya kirim draft, kemudian editingnya juga cepat, kemudian langsung dikirimkan ke saya. Kemudian setelah saya approve, langsung lanjut ke tahap produksi. Dan ini apa ya menjadikan apa ya semangat nulisnya ya karena ternyata cepat begitu dan apa ya dari sisi desain kemudian apa ya bagus lah, saya senang, saya cocok. Oke, terima kasih Pak Yuda udah mempercaya Amerta Media untuk menerbitkan bukunya. Iya, Dan terima kasih sama-sama. juga udah mampir ke Amerta buat tag podcast bareng Oke, Pak. siap Mbak, siap Sobat sama-sama. Amerta, di episode kali ini cukup sekian dulu membahas buku tentang perkembangan motorik anak usia dini. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang pastinya masih sama Pak Yuda dong nantinya membahas buku ketiga ya Pak Iya, ya, buku yang ketiga. buku ketiganya. Kalau penasaran tunggu episode selanjutnya. Terima kasih.